Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Baik, kelas 7C. Hari ini kita akan memulai dengan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen Protestan. Masih semangat kok? Masih. Bersyukur karena dari pagi kita mengikuti pelajaran, dan pada jam siang ini kita masih semangat untuk kita boleh mengikuti pelajaran agama Kristen. Baik, sebelum kita memulai, saya minta kesediaan satu orang bawa kita dalam doa. Amin. Terima kasih Grace Neolaka yang sudah membawa kita dalam doa. Baik. Amelia Bano, Andriani Finit, Ada Ibu. Angelika Nubatonis, Adrian Bau. Dia suka luaran. Baik. Kita akan memulai dengan materi kita, yaitu baptisan sebagai tanda menjadi. Ini bab 3 toh? Ya. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Kisah Para Rasul ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai 6. Ya, sebelum kita masuk di materi, coba satu orang buka Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Grace baca Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Ya, itu Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Sekarang satu orang lagi, Roma 6 ayat 1 sampai 6. Roma 6 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Baca sudah. Mati dan bangkit demi Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih kuasa-Nya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa? Ya, terima kasih. Baik. Belajar tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Sudah tentu kata baptisan ini bukan hal yang baru kita dengar pada hari ini. Baptisan itu kita sudah sering dengar, bahwa bahkan kita sudah melakukannya itu. Karena apa? Karena kita ini adalah sudah anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang ada di dalam ruangan ini
pasti sudah dibaptis. Atau ada yang belum dibaptis? Sudah toh? Sudah. Bukan hal yang baru. Baptisan itu berasal dari bahasa apa? Hah? Ada di buku, silakan baca. Baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, yaitu baptiso, yang artinya apa? Ya, artinya menyelamkan atau mencelupkan. Ya. Menyelamkan atau mencelupkan. Baik. Di dalam ajaran agama Kristen, kita sering dengar bahwa baptisan itu ada dua. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Baptisan apa? Coba tunjuk tangan supaya jangan jawab. Dalam agama Kristen ada dua baptisan yang sering digunakan, yaitu baptisan apa-apa? Hah? Ya, baptisan perjamuan kudus. Dan baptisan ya, baptisan kudus. Iya. Di dalam gereja Kristen itu ada dua baptisan, yaitu baptisan kudus dengan baptisan perjamuan kudus. Itu yang sering kita. Baik, di dalam buku itu ada berbagai macam-macam baptisan. Ada baptisan Yohanes, apalagi? Baptisan anak-anak, apalagi? Ya, baptisan merupakan perintah Yesus. Ini baptisan ini adalah perintah Yesus Kristus sendiri. Iya toh? Ya. Ini baptisan ini bukan pendeta yang buat-buat di gereja, buat aturan sendiri di gereja sehingga ada baptisan. Ini baptisan ini adalah perintah Yesus Kristus sendiri untuk melakukan baptisan. Jadi jangan ragu, kenapa harus ada baptisan? Kenapa anak-anak yang baru lahir, yang masih bayi harus dibawa? Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Kabarkan Injil Kerajaan Allah dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus sudah jelas di sini. Karena apa? Karena Yesus sendiri itu pernah dibaptis. Yesus sendiri dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Di mana? Ya, di Sungai Yordan. Yang baca buku cetak pasti tahu. Di Sungai Yordan. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ada di halaman 22. Ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas pasti belum tahu toh, belum tahu apa karena kita dibaptis masih bayi. Makanya di situ ada di baptisan anak-anak. Ada juga baptisan orang dewasa. Ketika sudah dewasa baru dibaptis. Tidak selamanya bayi dulu baru dibaptis, tidak. Sudah dewasa pun juga pasti ada yang dibaptis. Dan kali kita pegang itu akta kelahiran. Di akta kelahiran kan ada toh baptis. Surat baptis juga waktu masuk di SMP kemarin juga pasti disuruh untuk bawa surat baptis. Pasti dengan sendirinya kita tahu, oh saya dibaptis pada tanggal ini, tahun ini, di gereja ini, oleh pendeta ini. Memang di dalam kartu itu oleh pendeta tidak ada, paling hanya tanggal dan bulan dan tahun. Ya namanya kita sudah remaja. Tidak ada salahnya ketika kita pulang di rumah,
tanya, Mama, ini hari kita belajar tentang baptisan. Jadi saya mau tanya dulu, kira-kira itu hari waktu saya masih bayi, saya dibaptis di gereja mana? Terus waktu itu siapa? Ibu pendeta siapa yang baptis saya? Bisa tanya. Ibu pendeta kok atau bapak pendeta? Pasti orang tua akan kasih tahu. Dikatakan di situ sekarang kemukakan secara lisan hasil wawancaramu dengan orang tua. Ya itu nanti pasti. Tadi saya sudah beritahu, pulang di rumah tanya orang tua. Yang sudah dikerjakan, mari kumpul di sini. Satu, maju sudah, kumpul tugas. Ya. Ya, baik. Sebelum kita tadi tugas sudah, ingat minggu depan harus dibaptis di mana, di gereja mana, dan sebagainya. Itu tentang baptisan. Dan ingat, minggu depan kita akan memulai dengan belum mulai materi karena masih ada pertemuan kedua. Minggu depan Ibu periksa tugas yang tadi dulu, baru kita memulai dengan pertemuan yang kedua. Karena tadi tidak ada yang bertanya, semua bilang sudah jelas. Jadi di sini Ibu mengambil suatu kesimpulan bahwa baptisan itu merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tua. Iya toh? Waktu masih baik kan kita tidak bisa jawab, masih dari orang tua. Karena kita belum bisa jelas kok? Pengalaman dari baptisan ini. Ya, kalau sudah jelas, karena waktu kita sudah habis, maka Ibu kasih ingatkan kembali lagi bahwa minggu depan sebelum kita memulai dengan materi, Ibu periksa buku mingguan. Tolong itu buku mingguan harus dibaca. Hari Minggu kita ke gereja semua, dan minggu depan Ibu periksa buku mingguan. Bisa kalau kelas 7C? Bisa. Ya, baik. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita tutup dalam doa kita pulang. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Mari. Tuhan, terima kasih dari kami dari Abuja terakhir dengan Islam. Sekarang kiranya kami ingin berpulang Tuhan, Tuhan menjawab kami sampai kami sendiri. Bisa melakukan doa kami, ampuni dosa-dosa kami.